Bab 053. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Delia melempar pandangan keluar jendela, menatap jalanan. Beruntung juga ya perempuan yang dinikah Kak Samudra. Dia ke aku aja, yang cuma pemilik bisnis untuk investasi, bisa seloyal itu apalagi sama istrinya. Bisa-bisa pas nikah mas kawinnya sertifikat pulau pribadi tuh. Delia tertawa kecil. Menarik nafas dalam dan kembali menatap foto di layar ponselnya. Di sini mereka berfoto di depan patung singa khas Singapura dengan posisi Samudra merangkul pundaknya. Saking serunya Delia tidak sadar Samudra merangkulnya saat itu. Kenapa ya kalau jalan sama dia tuh waktu kayak cepat berlalu. Tahu-tahu udah berjam-jam. Delia tak fokus pada jalan, tak terasa sopir menghentikan mobil. Sudah sampai, Neng. Oke, Pak. Delia turun dari mobil diikuti Pak sopir yang membantunya menurunkan koper. Terima kasih, Pak. Delia berhenti sejenak setibanya di gedung apartemen. Dulu setelah pulang dari manapun, tempat pertama yang aku tuju adalah rumah orang tuaku. Sekarang 97. Delia menghela napas panjang. Sudahlah, yang sudah biarlah sudah. Hari H acara. Rumah Darel. Akhirnya hari ulang tahun Silva telah tiba. Acara diadakan di rumah saja. Tak banyak tamu undangan. Hanya keluarga dekat saja sekitar 20 orang. Namun, meski sederhana, Silva tetap menyiapkan semuanya dengan sangat detail. Dia ingin memastikan malam ini berjalan sempurna, terutama karena ada tamu spesial yang akan datang. Delia. Di ruang utama rumah, dekorasi bunga segar menghiasi sudut-sudut ruangan, aroma harum mawar putih dan lilac menyebar lembut di udara. Sementara di meja makan panjang sudah ditata dengan rapi, dipenuhi lilin-lilin kecil yang memberi kesan elegan. Silva berjalan mondar-mandir, memastikan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Bunga ini tolong pindahkan ke sini saja, ujarnya sambil menunjuk sudut meja dekat jendela. Baik, Nyonya. Semua makanan sudah siap, Bi. Sudah, Nyonya. Ayam bakar dan puding stroberi sudah ada, Bi. Itu makanan kesukaan Delia. Bibi mengangguk. Sudah, Nyonya. Semua sudah tersaji di meja makan. Silva menghela napas lega, namun tetap saja pikirannya sibuk. Andito menghampiri dan memeluk pinggangnya. Ma, ini kan hari ulang tahun Mama. Mama duduk saja ya. Serahkan saja pada event organizer yang Papa sewa. Mereka sangat profesional kok. Iya, Mama tahu mereka profesional tapi mereka kan nggak tahu makanan, minuman, dan camilan kesukaan Delia. Mama harus memastikan semua kesukaan Delia tersaji. Mama nggak sabar ketemu calon menantu Mama malam ini. Perasaan Andito tak karuan mendengar itu. Seandainya Silva tahu keluarga Delia berniat membatalkan pertunangan Delia dan Darel, dia pasti sedih sekali. Mama kesana dulu, Pak. Mamna mau ngecek persiapan yang lain. Jangan sampai kelelahan ya, Ma. Iya, Pak. Andito menghembuskan napas kasar dan menghampiri Darel yang sejak tadi hanya diam. Saat itu, setelah Andito mendapat kiriman foto Darel dan delima berciuman dari Darius, Andito marah besar. Begitu putranya pulang ke rumah Andito menghadiahinya tamparan.
Meskipun Andito ingin sekali menojok wajah putranya, Andito tidak bisa melakukan itu, jika meninggalkan. 98. Bekas luka, pasti akan membuat Silva khawatir. Apa papa bisa memegang janjimu? Darel mengangguk, malam ini aku akan tetap melamar Delia dan Delia pasti akan menerima lamaranku. 99. Apa yang membuat kamu sepercaya diri itu? Kesalahanmu bukan kesalahan kecil Darel. Kamu berselingkuh di belakang tunanganmu. Parahnya selingkuhan kamu adalah sepupu Delia. Aku nggak selingkuh, Pak. Ciuman itu. Sudahlah. Papa tidak ingin mendengar penjelasanmu lagi. Semakin mendengarnya, Papa semakin emosi. Sudahlah. Papa tidak ingin mendengar penjelasanmu lagi. Semakin mendengarnya, Papa semakin emosi. Andito nendengkus keras. Kemungkinan besar Delia akan tetap membatalkan pernikahan kalian. Enggak, Pak. Delia nggak bisa melakukan itu. Bagaimana dengan Mama? Bagaimana dengan Mama? Kamu bisa mengatakan itu setelah apa yang kamu lakukan. Kalau kamu benar-benar memikirkan Mama, kamu nggak akan berselingkuh dengan Delima. Pa, aku nggak selingkuh dengan Delima. Berapa kali aku harus mengatakan itu? Kemarin aku sudah jelaskan semuanya kan. Ciuman itu untuk mengetahui perasaanku pada Delima dan aku nggak merasakan apa-apa. Ciuman itu rasa hambar. Ciuman hambar atau enggak, itu nggak menghapus fakta kamu dan Delima sudah ciuman di belakang Delia. Seharusnya kamu menggunakan otakmu sebelum melakukan itu. Memangnya nggak ada cara lain selain berciuman? Darius melengos. Dia marah tapi harus menekan suaranya supaya tidak didengar oleh Silva. Sudahlah, Papa sudah terlanjur malu. Batalkan saja pertunangan kamu dengan Delia. Papa yang akan bicara dengan Delia dan keluarganya. Tapi tidak hari ini. Papa harap mereka tidak menunjukkan foto kamu dan Delima pada Silva hari ini. Atau hari-hari seterusnya. Pa, mana bisa dibatalkan? Aku mencintai Delia. Aku sudah menyadari perasaanku. Tolong bantu aku bujuk Delia dan keluarganya. Aku akan minta maaf. Bahkan kalau aku harus berlutut di depan mereka, aku bersedia. Asalkan aku bisa menikah dengan Delia. Andito memalingkan wajah sesaat untuk mengatur nafas. Emosinya masih meluap-luap. Bahkan rasanya ingin menonjok putranya yang bodoh ini. Padahal dia sudah memperingatkan Darel jauh-jauh hari tentang perasaannya. Tapi bisa-bisanya Darel melakukan hal sebodoh itu. Darel, satu hal yang harus kamu tahu, Papa menyayangimu. Tapi Papa juga menyayangi Delia. Kamu pasti tahu itu. Seandainya Papa punya seorang putri, dan tunangan putri Papa berciuman dengan perempuan lain. Detik itu, Papa akan langsung membatalkan pertunangan tanpa memberikan kesempatan kedua. Pa. Bahu Darel melemas. Papa sudah bicara dengan Darius dan Regina akan membatalkan pernikahan kalian. Tapi dengan syarat mereka tidak boleh menunjukkan foto itu pada Silva. Pa, kenapa Papa asal memutuskan tanpa memikirkanku? Aku mencintai Delia dan akan mencari cara untuk menikah dengannya. 100. Regina, Darius dan Adrian tiba di rumah Andito dan Silva.
Hanya mereka bertiga. Tidak ada Delia. Awalnya mereka bertiga berniat menjemput Delia di apartemennya. Tapi tiba-tiba Adrian mendapat pesan dari Delia. Katanya dia ingin berangkat sendiri. Mereka turun dari mobil dan mengedarkan pandangan ke sekeliling. Sudah ada beberapa mobil di halaman rumah yang luas ini. Tapi sepertinya mobil-mobil ini milik kerabat Andito dan Silva. Apa Delia sudah sampai? Tanya Regina pada putranya. Aku sudah chat Delia tapi belum dibales, Ma, Pa. Coba telepon saja, pinta Darius. Iya, Pak. Mama akan sangat kecewa kalau sampai Delia tidak datang. Regina tak bisa menyembunyikan kegelisahan bercampur kemarahan sekarang. Kita sudah turuti keinginannya. Membatalkan pertunangan. Oke, kita sekeluarga setuju. Dia ingin keluar dari rumah dan bebas. Oke, kita juga setuju. Lalu apa lagi yang kurang? Kalau sampai Delia tidak datang, dia sangat keterlaluan. Regina berharap Delia bersikap dewasa sedikit saja. Andito sudah bermurah hati membatalkan pertunangan tanpa memutus hubungan keluarga dan kerja sama kontrak. Semua itu sebagai bentuk permintaan maafnya atas kelakuan Darel. Tapi kalau sampai Delia tidak datang, Andito pasti akan marah besar. Andito ingin memberikan ulang tahun yang sempurna untuk Silva. Karena mungkin saja tahun ini ulang tahun terakhir Silva. Adrian dan Darius hanya diam. Mereka serba salah sekarang. Di satu sisi mereka ingin Delia bahagia, tapi di sisi lain juga kasihan dengan Silva. Kalian sudah datang. Regina, Adrian dan Darius mengalihkan pandangan ke teras. Menatap pada Silva yang tersenyum ceria. Ah, senyuman itu terasa sangat membebani mereka. Selamat malam, sapa Regina hangat. Lalu mereka berpelukan dan cipika-cipiki sesama perempuan. Sementara Darius Adrian dan Andito Darel hanya saling menatap canggung. Masih terlihat kilatan kemarahan di sorot mata Darius dan Adrian saat menatap Darel. Andito tidak menyalahkan mereka, jika di posisi mereka Andito juga sangat marah. Apa kami terlambat? Tanya Regina. Tidak. Kalian tidak terlambat. Kalian sangat tepat waktu. Silva tersenyum. Pandangannya teralih pada yang lain. Pada Darius, pada Adrian dan Delia. Jantung Silva seketika berdenyut gelisah saat menyadari Delia tidak ada di sini. Namun, perempuan yang tampak kurus itu berusaha tetap mempertahankan senyumnya. Delia belum datang. Tanya Andito mewakili istrinya. Tak tega melihat wajah istrinya penuh harap. Darius, Regina dan Adrian saling menatap. Mereka sama-sama tidak tahu harus mengatakan apa. Karena mereka juga tidak tahu di mana keberadaan Delia sekarang. Mungkin masih di apartemennya atau di tempat lain. Delia dia, lirih Regina. 101. Tante Silva. Semua orang menatap pada sumber suara itu. Di sana, Delia baru turun dari taksi dan melambaikan tangan dengan ceria. Nak, Delia, Silva langsung menghampirinya. Delia pun berlari kecil dan menghamburkan diri memeluk Silva. Tante pikir kamu tidak datang. Silva meregangkan pelukan dan mengecup kedua pipi Delia, mengecup dahinya, lalu mengecup pipinya lagi. Seperti seorang ibu yang sudah lama tidak bertemu dengan putrinya.
Aku pasti datang dong, Tante. Terima kasih ya sudah datang. Ulang tahun Tante nggak seru kalau nggak ada kamu. Ayo masuk. Silva merangkul pundak Delia. Semua orang seketika lega melihat kehadiran Delia. Mereka sempat dilanda kekhawatiran Delia tidak datang. Tante, aku bawakan Tante hadiah. Selamat ulang tahun Tante. Wah, terima kasih. Tante pasti suka hadiah kamu. Tapi yang paling Tante suka adalah kehadiran kamu malam ini. Iya, Tante. Ayo masuk. Silva mengajak Delia dan mereka semua masuk ke dalam rumah, tapi tiba-tiba dia teringat sesuatu. Oh ya, Delima mana? Dia tidak datang. Tanya Silva. Mendengar nama Delima disebut, seketika raut wajah mereka berubah tegang. Delima nggak datang. Maaf, aku terlambat. Kalimat Regina terhenti saat tiba-tiba seseorang bersuara sambil berlari dari gerbang. Suara milik Delima yang membuat semua syok. Nah, itu sudah datang, ucap Silva sambil tersenyum. Kamu mengundang Delima? Bisik Andito pada Darel. Awalnya iya, tapi kemarin aku sudah bilang supaya dia nggak usah datang, jawab Darel sambil berbisik. Juga. Adrian, Darius dan Regina juga tampak terkejut, gelisah bercampur ketegangan. Mereka sungguh tak menyangka Delima setidak tahu malu itu sampai masih berani datang ke sini. Darel mendelik mendapat tatapan tajam dari mereka bertiga. Dia langsung menggelengkan kepala. Maaf Tante, aku terlambat. Delima mengatur nafas begitu sampai di depan Silva. Nggak apa-apa. Belum terlambat. Yang lain juga baru tiba. 102. Delima mengangguk dan mengulurkan tangan pada Silva. Selamat ulang tahun, Tante. Terima kasih sudah mengundangku. Ya ampun, gak perlu berterima kasih. Kamu juga akan menjadi keluarga Tante setelah Delia dan Darel menikah nanti. Ayo masuk. Iya, Tante. Delima tersenyum. Dan melangkah mengikuti mereka masuk ke dalam rumah. Darel sengaja memelankan langkah sampai tubuhnya sejajar dengan Delima. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu datang ke sini? Aku sudah melarangmu kan, bisik Darel dengan suara menekan. Aku tahu, Kak. Aku juga nggak mau datang. Tapi kemarin Tante Silva chat aku. Beliau mengundangku langsung. Mama mengundangmu langsung. Iya, Kakak mau lihat chattingan kami. Kemarin setelah Darel memperingatkannya untuk tidak datang, Delima langsung chat Silva, basa-basi menanyakan kabar dan membahas ulang tahun. Seperti biasa Silva yang baik hati langsung memintanya datang. Kamu bisa kasih alasan nggak bisa datang kan? Aku nggak enak, Kak. Kakak jangan khawatir, aku nggak akan macam-macam kok. Setelah acara selesai aku akan langsung pergi. Delima berkaca-kaca dan segera menundukkan kepala. Maaf. Maaf atas kelancanganku ini. Aku tahu gadis desa sepertiku tidak pantas berada di sini. Tapi aku hanya tidak ingin mengecewakan undangan langsung Tante Silva. Maafkan aku Kak, maaf. Darel memandangi wajah Delima dengan perasaan campur aduk. Tak tega melihatnya bersedih begini. Sepertinya dia sudah keterlaluan. Padahal selamat datang baik-baik ke sini.
Sudahlah, hapus air mata kamu. Ayo masuk. Iya, Kak. Terima kasih. Setelah semua tamu berkumpul, acara ulang tahun Silva resmi dimulai. Suasana terasa hangat dan penuh kebersamaan. Cahaya lilin di atas kue ulang tahun bersinar lembut, memperlihatkan angka 45 yang terukir di atasnya. Diiringi nyanyian selamat ulang tahun dari para tamu, Silva berdiri di depan kue dengan senyum bahagia. Malam ini terasa begitu spesial.